Assalamualaikum Mbak Anang. Tes mikrofon, tes mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus, Sinse. Ya, musik instrumennya terdengar enggak ini, Pak? Terdengar, terdengar, Sinse. Daripada saya menunggu ngantuk. G, G. Santai Pak Anang ya. Pak Anang, Sambil kalau berkenan bantu, videonya sampai bantu diaktifkan biar lipat-lipat saya juga baju, bisa Sinse. bertatap muka. Lagi nyambi ngelipatin baju, Sinse. Bantu istri. Posisi tidak memungkinkan, apakah?
Halo, Pak Anang. Sudah 10 menit ini tidak ada orang masuk kelas. Selamat bergabung Pak Abdul Aziz. Boleh nyalakan mikrofon untuk ngobrol. Iya, Sin. Mas Abdul Aziz, baru dengar suaranya saya. Lama nggak Iya, pernah Sin. dengar. Iya, udah lama. Sehat, sehat Mas? Iya, sehat, Sin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar lagi bulan Syawal loh. Ikan bawal, Iya. ikan asin. Bulan Syawal dikawinin. Oke ya, kita mulai saja. Bagaimana ini? Peserta 2 orang juga nggak apa-apa, nggak masalah sih. Kalau saya Iya, sih nggak masalah. Ini kan sudah kita rekam juga. Oke lah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kepada ini baru 2 orang Pak Anang ya, Pak Anang sama enggak tahu nih saya harusnya Pak Anang atau Mas Anang nih, cuman belum pernah face to face ya. Kalau Mas Aziz ini masih Mas ya, masih Mas, saya panggil Mas saja, Mas Aziz, Mas Abdul Aziz. Nah, kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual.
kita bisa bertatap muka lewat visual ya, lewat online, lewat aplikasi Zoom. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, barangkali Mas Aziz atau Pak Anang yang sudah melihat video-video materi ataupun membaca beberapa materi yang sudah di-share, yang sudah diberikan itu, apakah ada yang mau dipertanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan, tidak apa-apa, kita bebas saja, seperti ngobrol di kafe, seperti ngobrol di warung kopi, di tempat cangkruan kalau dalam bahasa Surabayanan ya, Surabaya Jawa Timur, cangkruan. Nah, itu aja lah, sambil nunggu teman yang lain nanti. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan nyalakan mikrofonnya, atau mau diskusi apa, silakan, sebelum menginjak ke materi yang akan saya sampaikan ini menginjak beberapa materi tentang praktek klinis. Praktek klinis itu ya akhir daripada materi. Jadi prakteknya itu bagaimana ketika kita mengalami katakan gangguan paru-paru, asma atau bronkitis, ya itu prakteknya, nutrisinya bagaimana, itu nanti di sesi ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi, apakah kita mau makan ikan, apakah kita mau makan buah, apakah kita mau makan telur, kacang-kacangan, apakah nasi. Nah, itu di sesi materi ini, materi terakhir, yaitu praktek klinis beberapa gangguan atau penyakit, mulai daripada gangguan paru-paru sampai gangguan organ ginjal. Di organ cangkru itu dibahas semua ya, dari gangguan paru-paru, kemudian nanti ada jantung, ada ginjal, ada ya komplit insya Allah. Adapun nanti ada kurang-kurangnya ya tinggal ditambah saja. Oke, Mas Aziz, barangkali mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, Pak Anang, monggo silakan nyalakan mikrofonnya biar saya mendengar. Belum ada, Sin. Tuh, kok belum ada? Itu materinya dibaca enggak? Videonya dilihat enggak? Ya, kita bagi kelasnya, ada 1, kelas 2, kelas 3. Yang kelas 1 itu sampai episode 21, yang kelas 2 sampai episode 30. Yang kelas 3 nanti, nah ini rencananya tak bikinkan rekamannya dari Zoom. Pak Anang, Pak Anang, 86, Pak Anang, 86. Sementara belum, Sensei. Mungkin karena kayaknya saya harus berulang-ulang untuk melihat videonya dari awal lagi, biar untuk lebih memantapkan. Soalnya agak bingung sih sebenarnya. Iya, makanya begini, saya selalu matur ya toh. Kalau bingungnya itu di mana? Jadi sebenarnya tuh saya coba jelaskan sedikit lah. Jadi sebenarnya tidak usah bingung. Jadi yang membuat bingung itu kan karena kita melihat secara kacamata TCM, gitu ya, paham ya? Nah, kita tidak melihat Iya, iya. secara konvensional atau medis, umpama sesak napas, obatnya apa? Napasin, nah, seperti itu. Sakit kepala, obatnya apa? Budrek, nah, seperti itu. Sakit apa namanya? Apa ya? Eh, Flu, ya flu, demam itu apa? Ultra flu, stop cold, lah seperti itu. Nah, cara berpikir yang seperti itu yang membuat kita terkadang ketika mempelajari pelajaran materi TCM itu yang membuat bingung. Nah, seperti itu Pak. Padahal sebenarnya kalau diulang-ulang terus ya toh, harusnya paham karena apa? Nah, jadi prinsipnya TCM itu eh, keseimbangan. Jadi orang sakit itu tentu pasti itu terjadi ketidakseimbangan. Nah, begitu ya. Nah, keseimbangan itu prinsip dasarnya apa? Basic TCM-nya itu kalau belajar basic TCM dulu memang sebenarnya harusnya menguasai basic TCM. Nah, tapi saya tidak bisa mengeksplor basic TCM itu terlalu lama. Nanti materinya malah tidak tercapai kelamaan di basic TCM harusnya. Nah, saya kan sudah pernah matur.
Itu digali lebih dalam seperti apa membeli buku basic DCM dibaca-baca sendiri gitu loh, maksud saya itu seperti itu. Sehingga akan paham. Prinsipnya itu hanya sederhana. Jadi prinsipnya itu hanya keseimbangan yin dan yang sesuai dengan logo TCM ya, logo Tao itu atau keseimbangan. Hukumnya keseimbangan. Ketika sesuatu itu tidak seimbang maka akan sakit. Nah, yin dan yang itu satu kesatuan yang utuh antara dua hal yang berlawanan atau bertentangan atau berbeda, kan tetapi saling membutuhkan, saling mendukung, saling mengisi, dan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan maka akan rusak, maka akan mati, maka akan celaka. Nah, seperti itu. Mama sakit ya, tubuh manusia itu ada unsur yin dan yangnya. Suatu contoh unsur panas dan unsur dingin. Nah, unsur api dan unsur air itu harus seimbang. Ketika apinya bertambah, nah, kan ketika unsur apinya naik, tentunya air itu akan berkurang, air itu akan habis. Akhirnya apa? Kekeringan. Kan seperti itu aja prinsipnya. Nah, ketika unsur airnya yang banyak, nah, ya kan, apinya enggak ada, energinya enggak ada. Akhirnya apa? Orang itu lembab, akhirnya orang itu bagaimana gemuk, akhirnya orang itu apa? Kelebihan cairan, akhirnya orang itu apa? Bengkak-bengkak kakinya, bengkak-bengkak perutnya, bengkak-bengkak wajahnya. Lah seperti itu. Prinsipnya tuh hanya seperti itu saja, cuma perlu diulang-ulang saja yin dan yang itu. Jadi konsepnya yin dan yang, kemudian nanti ada panas, dingin, lembab, kering. Udah itu aja muter-muter di situ. Prinsip dasarnya dari yin dan yang. Kemudian seumpama ya tubuh kita itu bagikan suami istri di dalam satu keluarga, suami istri itu antara lelaki dan perempuan itu harus saling mengisi, harus saling menyeimbangkan, ya kan. Kalau enggak pasti rusak. Umpamanya suaminya seorang yang temperamen, istri harus bisa mengimbangi. Bagaimana caranya? Itu harus dipikirkan. Kalau tidak bisa mengimbangi pasti pisah, suami dan istri itu pasti terjadi perceraian kan gitu. Umpama istrinya yang ekses, ya, kita bicara ekses atau kepenuhan atau kelebihan yang sering kita ceritakan kan, kelebihan ya, sukanya apa, plesir, sukanya happy happy, foya foya, belanja belanja lah. Si sang suami ini tidak bisa mengimbangi, suami ini eh, apa istilahnya, kerjanya hasilnya itu tidak bisa mengimbangi kebutuhan istrinya yang seperti itu. Sehingga suaminya ini istilahnya lemah secara ekonominya. Nah itu tidak bisa, artinya apa, bisa ya, cerai. Konsep di tubuh juga seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah lima unsur itu apa, unsur tanah, unsur kayu, unsur tanah, unsur api, unsur tanah, unsur logam, unsur air, ya kita singkat di awalan hurufnya adalah katla. Nah katla itu kayu, api, tanah, logam, air itu berputar-putar terus. Nah jadi ibaratnya di tubuh kita itu ada organ dalam yang namanya liver itu unsurnya kayu, kemudian jantung. Nah, jadi kan manusia itu bagaikan miniatur alam atau miniatur, miniatur terkecil daripada alam. Jadi alam sama manusia itu sama. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya begitu sehingga eh, tadi muncullah teori lima unsur. Jadi unsur kayu itu diwakili organ liver, unsur api diwakili organ apa namanya, jantung, unsur tanah diwakili organ limpa, limpa lambung, pasangannya limpa dan lambung. Apa namanya, liver sama kandung empedu, jantung sama usus kecil. Nah, kemudian uh, unsur logam diwakili oleh paru-paru, pasangannya adalah apa, usus besar. Kemudian unsur air diwakili oleh ginjal. Nah, pasangannya adalah kandung kemih. Nah itu terus saling menguatkan, saling melahirkan, saling mengontrol, saling menahan. Seperti itu. Tapi konsepnya begitu, melahirkan, menghasilkan, ya kan. Api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan
kayu menghasilkan api berputar seperti itu. Kemudian ada teori teori mengontrol. Jadi tanah mengontrol kayu mengontrol tanah. Sehingga apa? Kayu yang kuat, akarnya kuat itu akan mengontrol tanah sehingga tanah itu tidak apa namanya melakukan kontrol tanah sehingga tanah itu kalau kekurangan atau tanah itu kalau berlebihan semuanya itu akan saling tidak seimbang atau kayu pun ketika melakukan pengontrolan terlalu berlebihan itu namanya mengekang seperti itu. Tapi kalau tidak bisa melakukan fungsi kontrolnya jadi kuat tanahnya, kuat nimpa lambungnya berbalik sehingga disebut menghina. Begitu. Jadi kayu menghina logam, harusnya logam itu mengontrol kayu, tapi kuat kayunya sehingga apa namanya kayu menghina logam. Seperti itu caranya. Konsepnya seperti itu, sesederhana itu. Saya ulang-ulangi terus ya. Nah, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah 5 substansi dasar daripada tubuh manusia. Pertama apa? Energi, Qi. Qi. Pertama itu Qi energi. Yang kedua adalah blood atau darah. Yang ketiga adalah apa namanya? Cairan, cairan tubuh, ya, cairan tubuh atau jinye. Itu ada cairan keruh, ada cairan bening. Ada cairan bening, ada cairan keruh. Selanjutnya adalah Qing atau esen atau saripati. Ada 4 kan? 4 ya. Qi, darah, kemudian cairan, blood fluid kalau dalam bahasa Inggrisnya blood fluid, terus Qing atau esen, yang kelimanya adalah apa? Sen. Sen itu jiwa atau semangat. Seperti itu. Nah, dari kebutuhan yang kita dari orang sehat tentu 5 substansi dasar ini harus terpenuhi. Jadi kalau tidak terpenuhi maka akan terjadi gangguan. Kekurangan Qi makanya lemas. Kekurangan Qi tidak bisa kencing. Kekurangan Qi tidak bisa ambil nafas, sesak nafas. Kekurangan Qi banyak macamnya ya. Kemudian darah, kekurangan darah sama lemes, pingsan, mudah pingsan. Nah, seperti itu. Berjalan baru 100 meter sudah tidak kuat. Nah, seperti itu kan. Konsepnya itu begitu TCM. Tidak bisa disambungkan dengan apa namanya medis atau konvensional. Jadi tidak kuat jalan jantung. Nah, seperti itu tidak seperti itu. Kolesterol itu tidak bisa seperti itu. Tetap itu tadi mengikuti aturan-aturan TCM tadi ya. Kemudian setelah itu kekurangan Qi akan menjadi masalah. Kelebihan pun juga akan menjadi masalah. Nah, seperti itu kan. Kalau kelebihan tentunya tenaganya kuat, orangnya biasanya temperamen, kasar, suka nempeleng orang. Nah, nanti tiba-tiba stroke. Konsepnya itu kembali ke alam saja. Konsepnya TCM itu sama atau kembali ke alam. Kemudian cairan, kekurangan cairan itu nggak punya lidah nggak ada air liurnya, nggak bisa menangis mata ini, nggak bisa keluar keringat. Nah, seperti itu kan bermasalah semua. Nah, selanjutnya adalah kekurangan cing, apalagi kekurangan cing tidak bisa bertumbuh kembang seperti anak apa namanya pertumbuhannya tidak normal seperti anak yang stunting ya kan uh, apa itu yang kerdil-kerdil itu. Nah, itu karena kekurangan cing karena fungsi cing apa? Pertumbuhan. Seperti itu kan. Nah, kemudian kalau yang sudah dewasa kekurangan cing tentunya ya tidak punya eh, sperma yang berkualitas bagus ya kan akhirnya orangnya mandul, akhirnya orangnya tidak punya keturunan. Nah, seperti itu karena tidak bisa meregenerasi uh, untuk melahirkan keturunan yang untuk melahirkan keturunan. Nah, itu salah satunya daripada kekurangan zinc. Selanjutnya adalah kekurangan sen. Sen. Nah,
kekurangan sen itu jiwa, sen itu semangat lah, jiwa nih apa ngelokro, jiwanya leda lede, putus asa, ya patah semangat, ya, apa bisa kerja, apa bisa apa namanya beraktivitasnya nggak bisa. Ya, akhirnya pendiam, akhirnya pemurung, akhirnya ngunci di kamar, akhirnya kesetanan, kesurupan, teriak-teriak, nah, seperti itu. Tidak bisa mudah senyum, apa namanya, gerabia, monggo Pak, silahkan, meskipun nggak ada apa-apa nih, silahkan adanya air putih, umpama seperti itu. Sennya bagus, ya kan. Eh, Kalau jenengan orangnya, oh saya dari sananya sudah seperti ini, nah, misalkan ya, cetakannya sudah seperti itu, ya tidak bisa, itu harus belajar. Karena saya sendiri pernah ya mempelajari personality itu harus menghadap ke cermin, ya kan. Nah, buka mulut, tampakkan giginya, ya. Kalau kalau nggak bisa senyum ketemu orang, udah pamer untung, pamer untung. Ya, udah seperti itu konsepnya. Jadi kenapa belajar personality ya kan sales-sales itu dididik seperti itu, di training seperti itu, menguasai personalitinya diri kita sendiri. Makanya sales-sales itu kan gaya bicaranya enak, intonasinya bagus karena itu semua ada tekniknya, ada pelajarannya seperti itu. Nah, kalau sennya itu hancur, berantakan, jatuh, drop, ya udah akhirnya orang itu bisa kehilangan eh, apa sakit jiwa. Bisa sakit jiwa, bisa jadi pemurung, bisa jadi orang ngengkleng kalau dalam bahasa Jawa, seperti itu. Konsepnya cuma seperti itu saja. Sehingga ketika kekurangan makan apa? Makan yang enak, ya kan? Sate kambing. Nah, seperti itu. Makan ayam kampung, dibikin sop apa dibakar, udah seperti itu. Kekurangan darah ya begitu. Makan banyakkan apa? Sayurnya wortel, buahnya kurma. Nah, gitu. Kekurangan apa? Minum susu. Nah, seperti itu. Konsepnya seperti itu saja. TCM itu. Lah, kebetulan kita belajar nutrisi, ya tentunya yang kita ceritakan nutrisi, kan nggak mungkin kita ceritakan herbagina, oke? Seperti itu saja. Nanti kalau jenengan belajar herbagina di kelas-kelas herba saya, tentunya nanti ketemunya seperti itu lagi. Ya yin dan yang, 5 unsur, udah itu tok muter-muter. Nah, kemudian konsep penyakit itu sendiri ada penyakit patogen, eksogen, eksternal dari luar. Nah, itu seperti apa? Eh, Angin, wabah, iklim, nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau endogen, internal apa ya, kekurangan energi, kekurangan darah, awalnya dari seperti itu. Sennya sennya tidak bagus, kurang bagus, wajahnya eh, kurang semringah, nggak enak lah. Eh, Apa itu patah semangat, melentruk, nah, seperti itu kan. Nah, jadi kondisinya seperti itu ketika apa namanya eh, mengalami gangguan paru-paru, ternyata paru-parunya dibelenggu angin dingin, terserang terinvasi, terserang angin panas. Nah, seperti itu saja konsepnya. Nah, makanya obatnya itu, resepnya itu bisa berbeda-beda kepada setiap semua orang, tidak bisa sama. Tidak bisa sesak napas, napasin. Sakit kepala, budrek. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Kita lihat, oh, kenapa bisa angin? Karena habis pulang dari apa namanya perjalanan dari Kalimantan ke Jawa, kena apa terkena angin di kapal, kan seperti itu lah. Kalau yang tidak kena angin, katakanlah kelemahan atau kekosongan energi limpa atau paru-paru lah, itu ya tentunya dikuatkan paru-parunya, ditonifikasi paru-parunya agar paru-parunya sehat, agar paru-parunya berenergi, apa minum madu, umpama seperti itu. Paru-parunya kering sehingga kering, dilembabkan pakai apa? Pakai madu. Nah, begitu konsepnya itu, sebenarnya simpel seperti itu saja. Dan kita sudah bisa mengikuti dengan beberapa materi yang disampaikan, ya kan. Ini panas, ini dingin, ini sejuk, ini hangat, ini netral. Nah, seperti itu.
Nanti kalau pasiennya berunsur panas ya kita seimbangkan dengan minuman yang sejuk dan dingin. Gangguannya di organ apa? Oh, cari di organ paru-paru ya kan, bronkitis dalam medisnya ya, apa asma. Nah itu cari daging, cari apa makanan, sayuran dan buah-buahnya yang afinitasnya ke organ paru-paru. Seperti itu. Eh, Dagingnya yo yang organ paru-paru, jangan kambing. Nah, tentu lebih pas kalau mama bebek lah seperti itu. Jadi eh, apa namanya, eh, materinya sampai sedetil itu menjelaskan, menerangkan, dan kita enak tinggal nanti pengen makan apa dibikin sayur sop, asparagus, sop toge sama wortel, udah gitu aja. Sama dagingnya apa, telur. Nah, untuk yang kekurangan zinc itu bisa telur, minumnya susu ya itu. Eh, Sederhana loh sebenarnya, cuman karena kita yang memblok mental kita sendiri ya kan, kita tidak mau belajar, tidak mau membuka mindset kita, wawasan kita, masih terpaku dengan yang namanya eh, cara berpikir konvensional, masih berpaku pada cara doktrin atau stigma. Seumpama stigma itu begini, habis belajar bekam, sidik-sidik dibekam, dikit-dikit dibekam lah seperti itu, tapi tidak menerapkan konsep diagnosa. Padahal salah, karena Nabi sendiri prakteknya juga mendahulukan konsep diagnosa terlebih dahulu sehingga baru melakukan terapi. Satu contohnya ada riwayat ketika oh ini tidak boleh di ini minumnya apa, makanya tidak boleh yang berat-berat, kurma itu tidak boleh, apa namanya, buah-buahan, sayur seperti itu. Jadi tapi kita kok yang jadi aneh, kita kok yang sok tahu, keminter ya, sedikit-sedikit itu fasdu, sedikit-sedikit bekam. Lah orangnya saja sudah lemas, kekurangan darah kok dibekam, kok difasdu. Itu yang saya kadang, eh, saya bebas ngomong di sini karena ini kelas saya. Tapi kalau di grup saya tidak mau ngomong, tak biarin aja. Bukan saya tidak peduli, repot. Karena apa? Ribet. Karena apa? Nanti duel, nanti ajak debat. Akhirnya membawa-bawa nama langit lah, membawa macam-macam lah, sunnah lah. Akhirnya tak patah nih kon. Seperti itu kan lucu malahan. Jancuk ketemu tak patah nih kon. Lah kan malah repot. Ini orang apa, kita bicara apa, harusnya terapis ya, dewasa cara berpikirnya, tidak ngotot, tidak berkelahi kan gitu. Kalau diajak berdebat, diajak berargumen, kalau punya alasan yang bagus tidak apa-apa silahkan. Nah, tapi kalau nggak punya alasan, ngapain ya kan? Kita sudah tua, kita punya anak, punya istri, ngapain kita sampai berkelahi-kelahi gara-gara uh, berpikir kita berbeda kan gitu ya. Kalau berpikir kita berbeda boleh, siapa yang tidak boleh, itu hak asasi, tapi kan harus dengan argumen-argumen yang pas, argumen yang benar seperti itu. Jadi tidak ngotot, tidak berpatokan pada cara stigma yang ditanamkan atau doktrin atau dogma yang ditanamkan guru-guru mereka. Nah, saya harap ini penjelasan yang sedikit ya bisa memberikan apa namanya, pencerahan lebih baik lah, lebih bagus, pencerahan yang lebih sehingga lebih bisa memahami ya Mas Aziz, Mas Abdul Aziz sama Pak Anang. Jadi caranya ya tonton terus, begitu sudah selesai Pak, silakan apa kabari di grup atau saya di Japri untuk saya pindahkan kelas kedua, kelas 2 sehingga nanti Bapak bisa melanjutkan video yang nomor 22 dan sampai ke 30. Seperti itu. Saya kembalikan kepada audiens, barangkali mau mengobrol atau diskusi apa silahkan, monggo. Nyalakan mikrofonnya. Halo, jangan-jangan tertidur nanti. Karena saya mendengar ya Pak, Mas Aziz, Mas Abdul Aziz sama Pak Anang, orang katanya Iya, mereka-mereka yang kuliah-kuliah itu sejatinya tidak kuliah, sejatinya pengen dapat ijazah saja karena rata-rata yang pada tidur di Zoom itu. Kalau enggak ya, kalau enggak tidur ya malah ngopaini manuk, karena hobi manuk kan, punya burung,
Itu yang penting absen udah apinya ditaruh di atas kulkas atau di atas meja makan. Nah, konon katanya seperti itu. Ya, gimana Pak Anang sama Mas Abdul Aziz? Eh, masih bisa dimengerti. Coba berusaha untuk dimengerti, Sinse. Iya, sederhana Pak, seperti itu Pak. Ya, Nah, saya tahu ya Pak Anang ikut kelas probiotik juga. Nah, ya. apa ada hubungannya? Ada yang tanya seperti itu. Oh, ada hubungannya. Jadi orang Cina zaman dulu, orang Cina kuno eh, melakukan probiotik, melakukan fermentasi karena apa? Biar bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, seperti itu salah satunya juga. Nah, biar ginsengnya awet tidak busuk, direndam pakai alkohol. Biar ginsengnya awet tidak busuk, direndam pakai cuka. Nah, seperti itu Pak. Nah, kan nggak mungkin kan ketika musim ginseng kita panen ginseng, nah, terus dijual. Begitu tidak musim kita butuh ginseng coba makan apa? Ginsengnya dapat dari mana? Tidak dapat karena ya itu tadi yang kita panen 2 tahun yang lalu kita konsumsi tahun ini karena kita punya stok banyak. Nah itulah ada manfaatnya dengan apa proses probiotik atau fermentasi. Nah, begitu ya Pak ya, Pak Anang ya. Mas Aziz ini belum ikut kelas probiotik ini Mas Aziz. Sinse, boleh Ya, bertanya agak melenceng sedikit, Sinse? ya, Masalah probiotik. ya. Nah, itu kan kalau probiotik kan masalah fermentasi. Saya lihat di materi itu ada anaerob sama aerob. Nah, untuk kita mengetahui kita fermentasi ini pasnya untuk aerob dan ini untuk anaerob itu kriterianya ada di mana ya, Jise? Atau ada kriteria lain mungkin? Kalau ini harusnya pakai anaerob yang bagus, kalau ini pakai aerob yang bagus. Oh ya. Jadi gini Pak, memang ada beberapa yang bukan masalah bagus atau tidak. Umpama tape ketan, ya Hmm. kan? Kita itu bisa Ya. sistem aerob atau bikin susu kefir. Itu kita bisa pakai aerob. Nah, seperti itu. Tapi memang untuk yang probiotik siklus ini itu memang yang pasnya itu anaerob Pak. Karena apa? Dengan Wah. tertutupnya vakum, tervakumnya eh, apa itu starter ataupun minuman nantinya ya kan itu kan Ya. probiotik ini kan keras dia menghasilkan gas karbon dioksida makanya nah, kalau tidak dikasih airlock bisa jeblok bisa pecah umpama seperti itu makanya perlu airlock ya kenapa ditutup karena kalau ditutup itu Pak itu bebas dari udara luar yang banyak mengandung bakteri dan mikroba yang jahat gitu loh Pak. Oh, ya, ya, ya. Ya nanti kalau seandainya kemasukan mikroba jelek, ya, nyampur di situ kan kemungkinan nanti eh saya kemungkinan nanti apa kita minum kita konsumsi malah pada diare malah pada keracunan kan bisa terjadi seperti itu gitu loh Pak. Nah untuk menjaga higienitasnya yang bagus ya ditutup anaerob. Kemudian karena menghasilkan gas karbon Ya. dioksida, kalau galonnya itu tipis itu bisa pecah, bisa melembung. Nah, seperti madu pun ya kan pernah nggak pernah dengar kita ngirim madu pecah di jalan. Saya karena saya usaha madu ini udah mungkin 6 7 tahun saya lupa ya atau 8 tahun saya. Nah, saya berapa kali jualan madu itu kenapa mahal? Karena kadang kala kita nggak untung karena begitu kita kirim 3 botol yang satu botolnya pecah. Nah, seperti itu. Karena mereka digoyang-goyang kan di mobil akhirnya meledak. Kemudian ya itu tadi karena untuk menjaga higienitas itu makanya pakai bagus yang anaerob. Tapi untuk yang lain tetap aerob tidak apa-apa karena memang model kualitas apa bakterinya memang bisa untuk Anaerob, aerob. ya seperti orang bikin Ya. tape ketan kan gitu Pak. Nah, Ya. atau macam-macam lah makanan-makanan kalau di Sumatera itu ada dadi di mana-mana tuh ada kalau di Jawa itu ada apa ya yang dari ketela pohon itu saya lupa itu eh, gatot apa apa ya
lupa saya yang warna hitam itu sampai kayak busuk itu Pak. Nah seperti itu. Nah, kemudian eh, kenapa probiotik itu lebih bagus? Karena terdiri dari ribuan strain dan menjadi koloni yang kuat berbeda dengan yogurt atau kefir itu juga probiotik tapi dia terdiri dari enam bakteri saja, paling pola 16 sampai 20 bakteri lah. Sedangkan probiotik siklus ini terdiri dari ribuan ribuan bakteri. Oke, bisa dipahami, Pak? Baik, baik, Pak. Cuma untuk probiotik siklus ini sih kemarin kan materinya masih boleh dikatakan awal ya. Jadi memang belum 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 begitu enggak kalau orang Jawa Timuran bilang untuk probiotik siklus ini. Iya. Nanti Pak habis inilah Senin atau Selasa kita posting-posting materi lagi itu langsung ke praktek pembuatan resepnya. Jadi simple. Baik, iya, Begitu jenengan kan pernah masuk di kelas fermentasi. Sebenarnya iya. hampir sama kayak di kelas fermentasi tapi dikasih starter, dikasih bakteri probiotik siklus sehingga Hmm. kualitasnya lebih bagus daripada cuman mengandalkan probiotik bawaan daripada kulit jahe, mau seperti itu Oh ya, 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 ya. daripada madu. Nah, kan lama dan tidak kuat gitu loh, Pak. Berarti probiotik siklus itu produk dari apa kemarin itu? Eh apa ya? Karantina dari lab atau gimana Iya, gitu sih, Mas? Ya. Ya, ya. formulatornya yang punya resep ini dia bisa Ya, benar. mengisolasi kemudian membuat bibit. Betul ya. Nah, dan itu Kalau bibit kemarin itu kita mau bikin bibitnya tanpa starter itu bisa nih, Sir? maksudnya bagaimana? Kan kemarin itu ada materinya itu bibitnya terus 1 liter terus tambah starternya untuk bikin eh, probiotik siklus kemarin itu. Oh itu Kan bikin yang saya starter bilang saya, itu bikin starternya yang di video saya pakai pakai bacaan rupiah itu benar. bikin starter bukan bikin bibit. Oh ya Kalau bikin bukan starter, sorry. Ya bikin kalau bibit starter itu ada saya belum bibit, bisa ada dan itu starternya juga. rahasia Pak. Kalau bibit itu rahasia ya. Iya, ya ya benar. Itu kalau kita bikin starter kemarin kan itu kombinasinya ada bibit, ada starter, ada gula, ada Tidak air. ada starter, Nah, kalau bibit, air mineral, bibit, gula, sama buah itu sebagai makanannya, sebagai oh ya, prebiotiknya. Muncullah, oh, muncullah, muncullah starter. Nah itu nanti yang kita gunakan tiap 5 sindo atau 30 mili untuk membuat benar. minuman-minuman prebiotik lainnya. Ada beberapa puluh resep itu nanti yang kita ajarkan. Oh, berarti itu hanya bibit saja sih. Kemarin kalian ada bibit yang harganya 400, terus itu tambah starter. Oh enggak, itu kan bikin starter. Nah, starter itu Hmm, dijualnya 125.000 per liternya. benar. Oh, jadi kalau kita mau bikin starter itu tanpa starternya ya, berarti bibitnya aja sebenarnya ya. Nah, beli bibitnya aja nanti jangan punya starter. Ya, 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 ya. Saya mikirnya kemarin itu starter, sorry, bibit plus starter terus sama buah, sama air sama gula. Pikir saya Nah, sih gitu. itulah kekurangan kita ketika belajar orang orang merhatikan. Iya, 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 benar, benar, benar. Oh, berarti hanya hanya bibit ya sih ya. Nanti baru Ya, menghasilkan starter ya. ya untuk menghasilkan starter dan itu bisa untuk starter semuanya, Pak. Nah, dari minyak, jangan kalau mau bikin minyak terapi, kemudian nanti mau bikin pakan-pakan hewan dan segala macam itu ternak, Oh, itu bisa dipakai semua. oh, iya, iya, iya. Oke, kita kembali ke laptop saja Baik. dulu. Ya, ya Eh, sih. ini seperti ambigu juga, diteruskan apa enggak? Ini diteruskan apa enggak? Halo, Mas Aziz, masih on? Masih. Ya,
Oke, kita langsung ke materi praktek klinis daripada nutrisi TCM. 5 contoh klinis bab 5 ya, contoh klinis. Analogi diagnosis berat dan sindrom dalam pengobatan tradisional TCM. Nama penyakitnya berat, kita melihatnya dengan kacamata TCM. Jadi kita harus belajar yang namanya mengenal yang namanya sindrom di dalam melakukan diagnosa sehingga nanti obatnya itu benar, obatnya itu tepat, resepnya nutrisi benar dan resepnya nutrisi tepat, ya kan? Jangan sampai umpama nih gangguan saluran pernapasan, makanannya harusnya umpama ya bebek seperti itu. Kita kok disuguhi apa namanya? Disuguhi cumi-cumi terus, yo ndak cocok gitu. Sedangkan cumi-cumi itu bagus untuk ginjal. Nah, seperti itu. Atau dengan konsep yang sudah saya sampaikan, umpama apa namanya sesak napas, beli obat di warteg atau di warung, napasin. Nah itu bukan seperti itu ya. TCM itu bukan seperti itu. Oke, eh, gangguan saluran pernapasan, gangguan gastrointestinal, pencernaan, gangguan kardiovaskular, gangguan keluhan jantung, gangguan mata, gangguan kulit, gangguan urogenital, dan gangguan ginekologi. Urogenital itu ya kita meminjam bahasa medis karena memang analogi diagnosis barat ya. Kadangkala orang bingung. Jadi enggak lah dengan seperti ini kita jelaskan sesederhana mungkin. Jadi namanya kita gunakan nama medis barat, tapi kita belajar sindrom dan secara TCM-nya bagaimana. Gangguan ginekologi, ya ginekologi itu ya kesuburan ya, kejantanan. Bentuk pengobatan untuk gangguan di atas termasuk penggunaan terapi nutrisi perlu didahului dengan diagnosis yang jelas oleh praktisi TCM yang terlatih. Nah, kuncinya satu, harus tahu diagnosa, harus bisa menegakkan diagnosa. Lah bagaimana cara mendiagnosa? Yaitu melakukan 4 macam. Melakukan apa Mas Aziz? 4 macam pemeriksaan. Nah, pinter. Seperti itu, TCM itu di mana-mana begitu ya. 4 macam pemeriksaan itu apa? Pengamatan, ya, atau pengamatan, apa namanya? Kemudian wawancara, ya toh, wawancara. Kemudian apa? Palpasi. Palpasi, diraba, yang nyeri yang mana, meridian apa, nah, seperti itu. Eh, Terus yang nomor 4-nya menghidu. Jadi dengan melakukan 4 macam pemeriksaan itu kita mempunyai data yang sangat detail dan akurat. Nah, suatu contohnya ditanya, Bapak sukanya minum apa? Sukanya minum panas, berarti tubuhnya dingin. Udah seperti itu saja konsepnya. Ya. Pak Pak Anang bisa mengerti Pak? Bisa, bisa. Nah, wawancaranya begitu Pak untuk mendalami daripada apa yang diderita oleh pasien, tidak hanya tidak dengan mudahnya seperti di grup-grup itu ah, batu ginjal obatnya apa ya? Nah, itu kan terus ada orang jawab semua minuman ramuannya beda-beda. Coba apa nggak pusing coba? Kan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya pernah berhasil kok ngobati batu ginjal pakai daun ini, daun itu, daun bla 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 bla. Nah, orangnya pasien jenengan yang sembuh itu apa sama dengan yang tanya di grup itu? Sama nggak kira-kira? Pasti nggak sama. Dan kalau jenengan paksakan dengan minum daun itu, umpama daun kumis kucing, ya kan? Orangnya tambah lemes, tambah dingin, bisa-bisa malah tambah parah, bisa-bisa malah gagal ginjal. Mau disalahkan nggak mau kan? Seperti itu. Nah, tentunya nanti disalahkan di pengadilan tertinggi Pak, di hadapannya Gusti Allah. Lah kowe ra duwe ilmune kok mbok daun kumis kucing, daun apa umpama daun kelor, ya salah ya kan? Betul enggak seperti itu? Kalau saya bercerita, tapi ya itu tadi kalau di grup saya debat apa
argumen seperti ini banyak dilawan orang dan seringnya dibully malahan saya. Nah, seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Loh saya benar kok, pernah kok. Oh, nggak bisa. Salah itu. Tetap dilakukan eh, didahului dengan diagnosis yang jelas oleh praktisi TCM yang terlatih. Perawatan tidak boleh dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawat. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kan begini, Pak. Oh, ada di YouTube gagal ginjal obatnya apa namanya daun sukun. Wah, itu ada testimoni orang Jakarta minum daun sukun sembuh ya kan. Akhirnya sebulan minum tidak sembuh, 2 bulan tidak sembuh, 3 bulan akhirnya koma kan seperti itu. 6 bulan dan tidak kuat koma. Begitulah. Tidak bisa harus dilakukan dengan konsultasi dengan praktisi TCM, konsultasi sama Sinse. Ya, Bapak. Nanti kalau saya bikin konsultasi Sinse, konsultasi Sinse free tanpa bayar. Obatnya aja yang bayar, mungkin seperti itu ya. Nah, itu dikonsultasikan. Oh, Bapak tidak cocok, Pak. Loh, saya itu sakit asam urat, tapi sudah minum obat 3 tahun, ya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya saya alergi sama obat. Akhirnya tubuh ini, kaki ini sembuhnya enggak, tapi malah bengkak, malah apa namanya? Gatal-gatal. Udah bengkak, gatal, sholat nggak bisa lah. Kalau pengobatan salah itu seperti itu resiko. Jadi pengobatan kalau kita sudah fokus ke herbal itu salah beresiko salah loh Pak kalau tanpa ilmu. Analogi antara diagnosis barat dan sindrom TCM tidak terbatas pada gangguan yang dibahas dalam buku ini. Tentunya kalau diperlebar ya banyak ya kan. Ini buku ini kan sekedar materi, sekedar kita mengajarkan sistemnya, resepnya bagaimana, dan itu nanti jenengan bisa praktekkan ketika ketemu dengan kasus-kasus yang tidak ada di buku ini. Ini dimaksudkan sebagai titik awal untuk menghubungkan sistem medis timur dan barat. Tunggu ya. Sinse mau nanya, Oke, kalau untuk minum dalam dunia kedokteran kan jumlah minum kita harus 2 liter gitu sehari. ya. Kalau menurut TCM itu bagaimana Sinse? Apa melihat dari urin yang keluar warnanya atau gimana gitu? Kalau Hmm. warnanya putih mungkin ada kelebihan air gitu. Kalau Oh, warnanya kuning kurang air. ya. Ya udah, Gimana kalau memang yang Inggrisnya normalnya gitu? memang secara TCM ya seperti itu. Kalau atau secara medis katakanlah 1,5 liter sampai 2 liter itu umumnya yang sehat rata-rata minumnya segitu. Yang mau ditanyakan bagaimana? Kalau misalnya kita sudah minum 1 liter aja air kencing kita warnanya putih itu apa sudah berlebih atau gimana sih? Ya kurang. Kalau 1 liter kurang, Pak. Kalau satu Kurang liter ya. plus makan kurang itu, Mas. Hmm, iya iya. Paham? Iya. Pak Anang mau tanya, Pak Anang? Eh, Sinse, untuk fermentasi kefir itu kan ususnya dingin ya Sinse. Ya, Eh, saya sih memang beberapa hari ke belakang itu sering minum kefir. ya, Awal-awalnya sih memang apa ya, kayak kayak kalau orang bilang kayaknya ada kefir ada detoknya versinya, ada yang bilang seperti itu. Awalnya saya tidak nyaman. Setelah itu saya minum lama-lama nyaman. Cuma akhirnya saya sempat, kan memang saya ada keluhan, bukan keluhan sebenarnya apa ya? Kalau saya makan mie rebus, mie yang dari Indomie, super mie gitu, saya langsung muncul sariawan. Saya ya. dalam satu titik waktu saya kok pingin nyemil mie rebus saya bikin. Saya makan hari ini, besok pagi langsung saya muncul sariawan. Nah,
kan kalau dilihat sariawan itu anunya panas ya Sinza, Ya, betul. unsurnya. Saya tetap coba saya kasih kefir, masih belum bisa ngimbangi. Itu gimana ya Sinza? Oh, itu. Minum air yang banyak, Pak. Oh air nggak? Ya. Berarti apa? Boleh jadi mungkin kefirnya itu unsur dinginnya masih kurang atau perlu ditambahin atau ya apa Sinza? Kurang minumnya. Karena kefir kan mahal, Kurang jadi minumnya. rotok diirit-irit. Bener, bener, bener. Nah, makanya nanti Kebetulan kalau saya kan ada bibit kefir sendiri Sinza, jadi oh, bikin bisa gitu. bikin kefir sendiri pakai Fermentasi brand sendiri ya. sih. Bener, bener. Nah, nanti Kebetulan kalau ada mau bikin susu 100 gram pakai sih. starter daripada probiotics juga boleh bisa, Pak. Oh gitu. Dari susu sapi dikasih starter itu Iya. bisa ya? Iya, nanti akan Oh, akan asam dengan sendirinya oh iya, iya. Tanpa bibit green berarti ya? tanpa green. Siap, siap. Iya, oke. Terima kasih, Sir. Oke, ya, gangguan saluran pernapasan, gejala utama flu. Nah, orang tahunya flu, medis tahunya flu, ya kan? Kalau medis itu ada kasus flu akut, kasus bronkitis akut, bronkitis, sinusitis, dan sekresi kuning. Nah, itu hanya kata flu saja itu ternyata ada tiga kita ada cabang tiga sindrom. Nah, ada tiga sindrom yang dikenal secara TCM yaitu angin dingin membelenggu paru-paru atau Feigensupai. Angin yang kedua bronkitis akut. Akut itu berarti baru ya. Akut itu berarti baru belum lama. Atau angin panas menyerang paru-paru Van Revanve. Selanjutnya adalah bronkitis sinusitis dengan sekresi kuning. Dahaknya itu sampai pekat kuning seperti itu. Itu dahak panas menghalangi paru-paru atau tantra supe. Nah, ini sindrom yang disampaikan di materi terapi nutrisi ini. Nah, kalau kita mau lebih lagi pengen dapat detailnya, ya tentu Anda di pelajaran sindrom itu sendiri lah. Kalau jenengan nggak ikut pelatihan, ya akhirnya harus rajin baca buku, membaca buku. Nah, seperti itu. Nah, ini kan cuma contoh, dikasih contoh tiga. Menurut TCM, batuk atau kesu dan dahak atau selesma itu disebut tangin berkembang melalui serangan faktor patogen eksternal. Kebanyakan dingin yang menghalangi aliran qi. Ini terutama terjadi karena kekosongan paru-paru, limpa, dan ginjal. Ini kekosongan itu kelemahan paru-paru, limpa, dan ginjal, atau kelemahan paru-paru saja, atau kelemahan paru-paru dan limpa, atau kelemahan paru-paru, limpa, dan ginjal. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau cuma paru-paru saja, insya Allah cepat sembuhnya. Nah, kalau dengan sudah limpa itu biasanya lebih apa sedikit lebih parah sakitnya. Nah, itu agak butuh ramuan herbal yang tambahan lainnya seperti tonifikasi limpa, menguatkan limpa. Nah, kalau sudah sampai ginjal itu yang terakhir itu pertahanan terakhir parah. Namanya sudah tidak akut, berarti kalau parah apa kronis. Terapi nutrisi bersama dengan akupunktur dan terapi herba dapat menghasilkan hasil yang sangat baik selama serangan awal serta perjalanan gangguan selanjutnya. Nah, jadi terapi nutrisi bersama dengan akupunktur dan terapi herba, ya kan, itu dapat menghasilkan hasil yang sangat baik selama serangan awal. Jadi kalau kemarin berapa tahun yang lalu kita ada corona, nah itu ya seperti itu. Kalau secara TCM kita tidak mengenal virus, tapi ya serangan patogen dingin gitu saja. Atau serangan patogen panas. Seperti itu. Berwujud daripada wabah tadi atau flu tadi. Flu corona, virus corona. Kasus flu akut. Flu angin dingin membelenggu paru-paru. Fenghan Suve. Batuk angin dingin atau bahkan asma sesak napas. Nah, itu terjadi semua ini. Misalkan Pak Anang ya, saya Pak Cita Pak Anang. Pak Anang kan orang Surabaya ya Pak ya, atau orang mana Pak Sidoarjo atau Surabaya. Nah itu kan tempatnya panas. Ya, suatu ketika pengenlah jalan-jalan ke Malang, ya kan, ke mana lagi yang dingin? Gunung Arjuna kan seperti itu Pak. Nah di atas gunung itu yang hawanya dingin, tiba-tiba jenengan malah flu, tiba-tiba asmanya kumat. Nah seperti itu. Kalau Mas
Abdul Aziz ini Jakarta hawanya panas, sudah terbiasa dengan sudah terbiasa dan kuat dengan hawa panas. Tapi begitu nih suatu saat piknik satu kantor ya, begini ke Bogor, ke Puncak, di situ kok eh, kena serangan angin dingin, nah, akhirnya batuk-batuk, pilek, flu, ya, seperti itu bisa terjadi seperti demikian. Hidung tersumbat atau berair dengan dahaga bening, berair, bersin, batuk, tidak suka dingin, anggota badan sakit, sakit kepala, sakit tenggorokan, tidak selaput putih tipis, nadi dangkal dan lemah. Penyebabnya adalah invasi eksternal angin dingin ke paru-paru karena pertahanan Qi yang lemah. Karena imunnya itu pas lemah, nah jangan kena serangan angin itu apa? Tidak kuat, langsung flu, pilek, fungsi paru-paru dan aliran Qi terganggu oleh dingin. Nah, makanya harusnya sudah persiapan, pakai salon pas perutnya, nah, pakai minyak kayu putih dadanya di apa? Tenggorokan dada, atau itu biar hangat. Terus pakai jaket tebal biar hangat badannya. Lah hangat kan invasi atau serangan angin dingin eh, bisa dilawan, bisa dipatahkan seperti itu ya kan. Eh, sudah badannya kurus, kemliti, kemaki, oh saya kuat, akhirnya benar-benar ya, akhirnya kena serangan angin dingin. Yang lain senang-senang ya kan, foto-foto, selfie-selfie, kita eh kita menggigil di kamar atau di mobil, tidak kuat, pilek, kepalanya pusing dan segala macam. Nah, seperti itu. Terapinya membersihkan permukaan tubuh, yaitu titik akupunturnya Lu7, BL12, dan Li4. Li itu large intestines atau usus besar ya. Kalau BL itu bladder atau kandung kemih. Nah, titiknya itu, yaitu Lu7, BL12, dan Li4 itu dipijat, diterapi, diguasa, ditotok, diakupresur, atau diakupunktur pakai jarum. Kemudian mengusir angin dan dingin, TB5, GB20, dan SI14. Nah, untuk kode-kode akupuntur jenengan belajar di aplikasi akupuntur. Itu ada Akupoint Asda, ada Akupoint Index, silakan dipelajari. Nah, itu titiknya akupointnya seperti itu. Kemudian menghindari makanan yang mentah, dingin, sejuk dan dingin atau produk susu. Mereka mendorong gangguan dahak. Nah, kalau sudah seperti demikian itu, jenengan harus menghindari makanan yang mentah, salad, pecel, sejuk, dingin, apalagi yang dingin, ya toh. Nah, itu serta produk susu itu jangan diminum dulu karena nanti malah membuat banyak dahak, menimbulkan banyak dahak, mendorong gangguan dahak. Sembuhnya enggak, malah eh, dahaknya tambah banyak, akhirnya tambah hidungnya tersumbat. Nah, seperti itu. Tambah berat sakitnya kan, enggak bisa berdiri ya. Mau pipi saja ditemani, digandeng kan, seperti itu. Nah, pantangannya seperti itu. Kemudian direkomendasikan adalah makanan yang sifat termalnya panas dan hangat, organnya paru dan limpa, arahnya mengambang, metode persiapannya rebus atau goreng, atau kukus boleh. Sayurannya bawang hijau ketumbar, minumannya teh herbal. Nah, teh herbal itu banyak ya, ada bir peletok, ada wedang uwo, ada bajigur, apalagi itu ada eh, apa yang dari Jawa Barat itu selain bajigur apa lupa saya. Nah, kemudian sari anggur, minuman beralkohol, Bandrek, bandrek. bandrek ya betul bandrek itu. Nah, bandrek itu hangat ya, saya kadang sering lupa mang kalau pas main ke Jakarta, Bandung, Bogor ya nyarinya itu apa bandrek, kalau enggak bajigur ya toh. Di stasiun, di pasar pasar baru Bandung itu kan banyak itu jual lah. Kalau mainnya ke daerah Jogja ya wedang wo, atau bir petok. Nah, di daerah Solo banyak dijumpai wedangan-wedangan angkringan yang herbal itulah.
Minuman dengan rum, air panas dan gula atau whisky, ya itu ya. Jadi minum alkohol biar badannya hangat. Kalau di Eropa kan seperti itu ya. Di Eropa hawanya dingin minumnya alkohol. Nah, berhubung kita di Indonesia dan kita Muslim ya, ambil yang teh herbal saja atau sari anggur boleh. Rempah-rempah adas manis itu bunga lawang untuk bunga lawang itu, cabai, jahe, bawang putih, merica, rosemary, thyme mengendurkan daak, mendisinfeksi dan cinnamon, kayu manis ya toh. Nah, itu kalau apa namanya? Kalau masak banyak sayurannya dikasih. Kalau masak sayurannya kan rata-rata kan dingin. Nah, itu banyak dikasih bawang hijau, bawang putih, jahe, ya kayak seperti itu, guys. Nah, biar berkeringat, segar, hangat badannya berkeringat. Nah, seperti itu. Jadi kalau pas meriang-meriang kayak gini, jangan masuk eh, warung Padang saja. Itu kan kaya dengan herbal dan rempah-rempah itu. Ambilnya lombok hijau, sambil lombok hijaunya yang banyak. Sampai kemeringat, berkeringat gitu kan. Kemudian eh apa ini eh yang di hidung meler, hidungnya itu langsung meler, akhirnya lega, plong. Nah, seperti itu saja konsepnya seperti itu. Eh, konsepnya seperti itu. Nah, ini atau teh jahe, tempatkan potongan jahe seukuran ibu jari, 2 cangkir air, didihkan selama 20 menit, minum selagi hangat, tambahkan licorice atau untuk sakit tenggorokan, arak anggur, arak anggur ya. Nah, seperti itu. Atau teh herba, teh yogi dan teh yogi itu ada ladanya, ada jahenya, ada kapulaga, ada kayu manis. Lah itu sama. Wedang uwak kan ya seperti itu, teman. Kalau apa eh, pemateri aslinya dari konsep nutrisi ini mengenalnya teh yogi. Pada awal pertama bersin, menggigil dengan gejala pilek, keluarkan dingin dan angin dengan makanan panas dan pedas selama 1 hari. Nah, rebusan daun bawang dan jahe. Seperti itu. Nah, itu diminum langsung, direbus, diminum tidak apa-apa, biar agak cepat lah, cepat untuk menyebarkan dingin tadi atau mengeluarkan angin ya. Segera setelah gejala bergeser dari angin dingin ke angin panas, mungkin semalaman ya. Dengan gejala utama demam, dengan keringat, segera ganti terapi nutrisinya dan pilih makanan sejuk dan dingin. Nah, semuanya pas datang itu eh, pas malam ya, malam sampai pagi itu jam 2 jam 3. Nah, itu baru masuk bilang mama. Nah, setelah paginya kok kemudian berubah jadi angin panas. Berubah jadi angin panas. Tambah malah demam, berkeringat tapi demam, segera ganti nutrisinya dengan makanan sejuk dan dingin. Nah, kalau sudah berubah jadi angin panas ya ganti dengan yang nutrisinya yang bersifat makanan yang sifat termal, sejuk dan dingin. Selanjutnya adalah bronkitis akut atau angin panas menyerang paru-paru. Bahasa Mandainya Pengren Pantai. Gejala sakit tenggorokan seperti terbakar, sering batuk, ekspresi kuning, demam, keengganan untuk dingin, hidung tersumbat, tubuh sakit dan anggota badan sakit, sakit kepala, lidahnya selaput kuning tipis, nadinya dangkal dan cepat. Penyebabnya serangan angin panas pada paru-paru atau flu musim panas. Nah, ini datanya pas musim panas ya. Nah, angin panas pas musim panas. Pertahanan yang melemah atau tahap selanjutnya dari serangan angin dingin pada paru-paru, transformasi dari dingin ke panas dapat terjadi dalam beberapa jam. Nah, itu terapinya adalah membersihkan permukaan, menghilangkan angin panas. LU5, LI4, LI11, GB20. Kemudian BL13, LU11 untuk sakit tenggorokannya.
BL13 dan LU11 untuk sakit tenggorokannya, kemudian ST40 untuk sekresi, ST40 itu untuk gangguan kelembapannya, dahaknya banyak, itu diterapi eh, tambahi ST40 atau Fanglong, itu di tengah-tengah betis bagian luar itu ya. Silakan diperiksa, dicek di materi akupoin atau akupunktur. Gimana Pak? Di aplikasi bisa di-download di aplikasi aku poin Asdah ataupun aku poin Indeks. Nah, silakan. Hindari makanan hangat dan panas atau produk susu. Nah, jadi jangan minum susu karena akan mendorong kemacetan, akan menyebabkan lembab atau dahak. Rekomendasi itu tadi hindari itu berarti pantangannya. Sekarang rekomendasi sifat termalnya sejuk mungkin sedikit dingin. Unsurnya logam dan tanah. Rasanya tajam, pahit, sedikit manis. Metode persiapannya mentah, rebus, kukus. Buahnya pir dan semangka. Nah ini banyak mengonsumsi pir, semangka atau apel ya. Itu karena apa? Serangan angin panas di musim panas. Nah insya Allah nanti di bulan Ramadan ini ya itu kita menginjak mulai di musim panas ya. Nah, semoga tidak panasnya konon ini konon uh, akan menjadi musim panas terpanas katanya ya. Nah, saya tidak tahu. Nah, itu banyak mengkonsumsi buah ya, biar menambah cairan. Begitu boleh berbuka silakan minum sebanyak-banyaknya tapi tidak terlalu banyak. Itu maksudnya menjaga cairan. Setiap 1 jam minum seteguk, setiap 1 jam minum segelas kecil, enggak apa-apa. Sayuran kubis Cina kacang hijau tambah lebih dingin. Nah, makan kacang hijau bagus itu ya. Kalau cuaca panas itu makan kacang hijau, wedang kacang hijau, bubur kacang hijau itu bagus. Kemudian sayurnya lobak, kacang kedelai hitam dan delion. Minuman jus pir untuk kekeringan, radang tenggorokan dan dahak. Teh hijau dan teh peppermint. Nah, atau jus pir tambah apel itu bagus lagi. Biji-bijian gandum, makanya gandum ya. Rempah-rempahnya bunga krisan, daun mulberry, garam, produk kedelainya tofu. Makan tahu, banyak makan tahu ya. Tahu tofu itu bahasa kerennya ya. Kalau kalau saya ya tahu. Relief selama tahap awal. Teh peppermint, pekat, teh bunga krisan. Nah, itu bagus teh bunga krisan ya. Nah, teh bunga krisan itu banyak dijual di apotek itu yang sudah tinggal seduh banyak. Batuk kering, jus pir, sakit tenggorokan, buah hara, jus limon segar. Melegakan batuk dengan dan melonggarkan dahak adalah makan almond, kacang almond panggang dengan garam. Batuk dan kehilangan suara, jus lobak segar dan jahe. Nah, itu tip-tipnya ya. Boleh jenengan praktekkan atau dipraktekkan eh, ke pasien atau ke keluarga. Nah, sayurnya itu ya kalau di sini kan tidak ada kan tidak semua dimunculkan kan terlalu banyak kalau di Indonesia itu kan jenis ragam jenis sayur dan buah itu kan banyak. Nah nanti ada di daftar klasifikasi makanan ada sayurnya bisa pakai bayam kan, gitu. Bronkitis sinusitis dengan sekresi kuning, dahak panas menghalangi paru-paru. Tanda Tuve ya, tanda Tuve. Gejalanya batuk dengan berlebih kuning, dengan berlebihan kuning, mungkin hijau, dahaknya ya. Kembung dan perasaan tekanan di dada, perasaan dadanya itu penuh, tertekan, kelelahan, kurang nafsu makan, tinja lunak. Nah, tinja lunak itu ya encer ya. Nah, lidah merah dengan tebal, lengket, selaput kuning, nadi cepat dan licin. Penyebabnya kerusakan jangka panjang atau kekosongan konstitusional ci paru-paru dikombinasikan dengan kekosongan C5 mendorong pembentukan kelembapan dan dahak. Diet yang tepat, kelebihan lemak, hidangan panas. Nah, diet yang tidak tepat, nah, salah makan,
kemudian kelebihan lemak dan hidangan panas. Terapinya kendurkan dahaga, bersihkan panas atau Lu7, Lu5, Li4, Li11, Bl13. Kemudian untuk dahannya bisa ditransformasi dahat dengan ST40. Hindari produk susu karena akan mempromosikan kemacetan karena lembab. Nah, lembab itu macet. Apa itu? Pisang, minuman beralkohol, mengurangi konsumsi daging. Rekomendasi makanannya adalah makanan yang sifat termalnya netral dan sejuk, kemudian netral dan hangat. Juga suplemen limpa. Jaringan organnya adalah paru dan limpa, rasanya agak tajam, sedikit manis, asin mengubah dahak. Nah, jadi asin itu, garam itu bisa mengendurkan atau mengubah dahak. Metode persiapannya adalah mentah, apa tadi, rebus dan kukus. Mukolitik, dekongesting dan transformasi. Makanan yang bersifat dekongestan, pengencer dan mengubah dahak. Kadang kan sampai seperti ngancing itu karena apa? Banyak dahaknya kan. Kemudian makan buah pir atau lemon. Minum kalau zaman dulu, zaman mbah-mbah saya masih ingat disuruh minum jeruk, jeruk dikasih kecap. Minuman teh hijau, biji kedelai. Banyak makan kedelai. Sayuran ketambah bambu. Ketambah bambu itu bung ya. Bahasa Jawanya bung. Bambu muda. Bambu muda. Lobak, ganggang laut merah atau dulse. Efek pendinginan pada paru-paru, sayuran ditambah bambu, selada, air, lobak, akar seledri, asparagus ya. Asparagus ini bagus. Asparagus ini nutrisi utama yang digunakan untuk mengobati gangguan paru-paru. Biasanya makan asparagus. Susahnya asparagus itu di tempat kita harganya mahal sekali, ya mahal sekali. Minuman teh peppermint, teh hijau, dan teh hitam. Suplemen lipat dan menghapus kelembapan adalah biji-bijian millet dan beras. Batuk berdahak sayurannya adalah jamur kancing. Kancing itu bukan tombol itu. Kancing atau krimini atau portobello. Kacang dari biji, kacang pinus, almond, panggang, dan garam. Tip bronkial berulang dan sinus kondisi tidak merespon dengan sangat baik untuk mengurangi konsumsi produk susu dan daging. Nah, jadi bronkitis itu beberapa kali kita kita kupas materinya, tidak diperkenankan minum susu. Nah, ada obatnya susu, tapi yang bagaimana nanti. Ada yang paru-paru kekeringan, kekurangan gizi itu bagus minum susu. Jadi semua itu tidak serta-merta digebyah-uyah, disamaratakan dengan satu macam resep pengobatan. Nah, itu yang salah. Konsep seperti itu salah. Yang benar bagaimana? Yang benar menegakkan diagnosa, melakukan 4 macam pemeriksaan, kemudian diterapi, kemudian diresepkan nutrisinya, dan diberi saran serta arahan. Oh, Bapak banyak beristirahat, pasien disarankan seperti itu. Jangan terlalu banyak minum alkohol, umpama seperti itu. Tidak boleh minum susu, jangan minum susunya dikurangi dulu. Seminggu ini atau 1 bulan dalam masa pengobatan jangan minum susu. Nah, seperti itu, okay? Nah, itu yang benar itu seperti itu konsep pengobatan CINC atau TCM itu begitu. Jadi tidak serta-merta sakit asma obatnya batu sauda. Nah, itu yang selalu saya berusaha khususnya kepada para peserta pelatihan saya merubah mindset yang dari konvensional, yang dari stigma atau dogma atau cuci otak doktrin itu kembali kepada ilmu yang benar. Oke, saya kira materi saya cukup sekian. Ya, semoga bisa bermanfaat kepada
Mas Aziz sama Pak Anang. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau dipertanyakan lagi, ya sambil menghabiskan waktu karena waktu saya cuma 1 jam 30 menit. Saya setting, jadi tinggal 4-5 menit lagi barangkali. Monggo silakan nyalakan mikrofonnya. Kalau buah dan sayur dari warna itu pengaruh nggak sih? Misalnya warnanya hijau untuk Oh, tidak menguatkan pengaruh, liver. tidak pengaruh di nutrisi TCM tidak ada kita bicarakan warna. Tapi yang ada adalah organ. Nah, organnya sayur ini masuk ke eh, paru-paru kah, ke limpa kah, ke ginjal kah, seperti itu ya, Mas. Iya, iya. Nah, nanti itu tadi ada lobak warnanya putih, nah, ada ganggang laut merah. Jadi tidak sama. Ganggang laut itu ya mungkin seperti kayak rumput laut. Panang masih online Masih sih, Sir. ya. Saya mau ditanyakan. Kalau untuk batu bertahap ini ya, jenengan beli apa namanya? Beli jamur kancing itu, dioseng-oseng, ditambahi kacang-kacang sedikit atau bagaimana, kemudian dikasih bawang putih, daun bawang, udah dimakan sama nasi, itu sudah nikmatnya nggak karu-karuan. Umumnya seperti itu. Atau sayuran kecambah bambu atau bung. Bung itu dibikin sayuran tapi jangan pedas-pedas ya, jangan dikasih cabai, jangan banyak-banyak jahenya, ya, no? Karena untuk eh, mengobati bronkitis sinusitis yang disebabkan atau sindrom dahak panas menghalangi paru-paru. Nah, itu eh, dimasak dengan apa ya, dengan rasa netral itu saja, tanpa merica, tanpa eh, kapulaga, tanpa eh, apa ya, yang berrempah ataupun herbal yang panas-panas, itu sudah bisa langsung menjadi terapeutik atau mengobati daripada gangguan bronkitis karena serangan angin panas. Seperti itu saja. Oke, pertemuan selanjutnya kita lanjut ke bronkitis. Ya, tapi saya perkenankan untuk saya tutup ya, karena ya sudah malam dan pesertanya cuma 2 orang. Sudah 2 kali saya ini melakukan Zoom untuk terapi nutrisi. Yang pertama malah nggak ada orang. Akhirnya saya tutup. Saya ya sambil saya belajar men-setting Zoom ini karena baru pertama saya kenal dengan Zoom, ya, sehingga ya udahlah saya anggap saya belajar. Nah, sekarang eh, ketika terlewat, wah tuh kenapa saya nggak ikut, kok saya lupa ya, kok nggak dikasih tahu, giliran ada kayak gini ya nggak ikut juga. Coba coba siapa itu yang angel angel wes angel 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 kandang nih. Oke Pak Anang, terima kasih banyak atas apa ya, partisipasinya. Mas Abdul Aziz, terima kasih banyak atas Terima kasih, Sin. apa ya, atas Sama saya, Sir. Terima kasih, Sir, atas semua ilmu yang dipelajari hari ini. ya ya sama-sama Pak semuanya. Eh, dan saya juga masih banyak kekurangan tentunya. Seandainya ada yang keliru dan salah bisa dikoreksi. Saya akan dengan sangat terbuka dan berterima kasih. Baik, saya kira saya cukup sekian. Saya akan mengakhiri. Saya klik tombol akhir ini yang di tempat saya. Sebelumnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.